Bung Jos Bimasena Show. Ini adalah matua. Matua atau matua? Matua. Matua itu biasanya umurnya Dunia tumbuhan. berapa lama, Pak De? Kalau yang biasa orang bilang sampai 5 tahun 10 tahun. 5 tahun, 10 tahun baru bisa buah. buah. Itu kalau dari buah biji ya, Diano ya. Ya. Tapi ini saya bikin dengan sistem stek kami, Iya, ya kan hasilnya. stek. Ternyata 6 bulan sudah kembang ini sudah. Oh gitu, kembang. sebentar ya, matua ya. Iya. Tingginya 1 meter lebih sedikit. Oke, ini kembangnya begini. Ya, ini sambil ini Oh. kembangnya. Iya. Oh gitu. Ya. Kembangnya. Ya. Saya sampai belum tahu buahnya seperti apa, buah Ada matua buah di itu. belakang nanti ada. Oh gitu. Mm-mm, Ada ini. ininya. Ini kembangnya. kembang. Pemirsa, Ini umur ini kembang. 6 bulan Ini umurnya 6 bulan. dan ini di pot dan siap Dan di kita dalam lelang. pot. Iya. Kalau ada yang mau lelang, Oke. Dian di depan Sebentar. rumah. Iya, Ya kan? oke, Ini sebentar. matua, Matua. tingginya 1 meter 10 cm lah ya. Ya, sebentar saya perlihatkan dulu. Ini stek ya, Pak De? Ya. Nah, ini stek ya. Saya perlihatkan ya ini. Ciri-cirinya stek adalah di situ ada Berjabang. nah, itu ya, cabang gitu. Kemudian ada sedikit tanda-tanda bekas stekan. Iya, ya. Ada tanda itu. Oke. Pak De, Ya. matua ini biasanya tumbuh di mana sih? Dia itu bebas mas sebetulnya dimanapun berada tetapi memang kembali pada media tadi. Iya. Tetap kalau dari kita media kita bikin seperti itu tadi yang Ya. kita uraikan tadi. Hah? Jadi untuk semua buah akan cepat berbuah dan rasanya manis. Dan ini terbukti. Ya. Matua biasanya 5 sampai 10 tahun kata 10 orang tahun. baru buah. Ya, Tapi kita ini baru 6 bulan. 6 bulan Ini sudah umur kembang. 6 bulan 6 bulan kembang. kembang. Karena dari hasil stek tadi. Iya, ya Stek stek tadi. dan medianya itu. Iya. Mm-mm. Stek dengan cangkok itu hampir sama ya, Pak De? Atau sama? Lain. Oh, stek lain, cangkok lain. Ya. Kalau stek itu kan diambil dari tunas ya? ya. Iya, tunas ya. Berarti sebenarnya sama aja. Tapi kekuatan lain. Kekuatannya beda. Beda. Nah, iya, Ini oke. bisa dijamin gitu kan. Oke. Ini pemirsa, Pak Dewasito dengan media pot begini ya. Ini tanah sudah jelas udah diperhitungkan duluan karena Pak Dewasito sudah menguasai terkait dengan tanah, karena tanah ini memang perlu dipelajari dulu sebelum nanam tumbuhan. Karena yang kita harus waspadai apabila tanahnya tidak cocok, Pak De ya. Ya. Karena tanah di Kalimantan tentunya beda dengan tanah di Jawa. Karena keasaman itu sangat diperlukan dan Pak De sangat mengerti tentang bagaimana menghilangkan keasaman. Pak De, Ya. terkait dengan matuah ini apa yang kesulitannya dari tanaman ini, Pak De? Saya kira setelah kita pelajarin tidak ada kesulitan ya Mas ya. Kesulitannya, Ya kesulitannya kita ini sekarang tidak pernah dilirik oleh Pemda aja. Ya tapi alhamdulillah Iya, sudah iya. berjalan dan Iya, inilah iya. hasilnya Iya. gitu kan. Ya, ini gitu. adalah suatu kreatif ya. Saya bilang kreatif dari tumbuhan, letak penanaman, dan ini sebenarnya sudah menyangkut ke penelitian, Pak De ini. Karena bukan hanya tanaman aja tapi dari struktur tanah juga di ini betul-betul diperhitungkan, Pak De ya. Kalau Iya, tanahnya betul. nggak sesuai juga akan tidak tumbuh kan seperti Betul. ini. Karena Dan ini sangat sulit Mas. ya akan sulit. Matoa ini tanaman paling sulit kata orang Sulit, ya. ya? Ya, dicangkok nggak bisa, Ya. disehatkan. Tapi nyatanya saya Bisa. buktikan bisa. Nah, Dan nyatanya 6 bulan juga sudah 6 buah. bulan sudah bisa Buah. ya. Ini Jadi- 3 rasa Mas. Heeh. Matoa Oh, 3 rasa? Iya, saya bikin 3 rasa. Oh, jadi campuran Lengkeng, Heeh. ya, jeruk Hah? dan durian. Bisa begitu lagi? Ya, 3 rasa ini. Matua ini. Gimana ceritanya? Betul. Gimana ceritanya 3 rasa nantinya? Wah, Tapi itu nanti apa memang diambil dari steknya 3 gitu, Bang? ya begitulah artinya bagaimana apa ya dengan Satu kata batang, orang satu batang, ya, satu tapi- batang dengan cara teknologi, Teknologi. hasil stek kita bersama kawan-kawan ini bisa Luar biasa. menyimpulkan seperti ini. Ini sebenarnya tanaman yang ada ini hampir tanaman pot dalam halaman ya, Pak De? Ya, untuk hiasan, Iya, iya. hiasan Luar daripada biasa. kita tanam tidak ada Betul. gunanya, tapi kita menciptakan Hiasan- tanaman hiasan yang ada fungsinya, Hiasan yang menghasilkan buah. menghasilkan buah. Ini sama dengan kalau di ya bukan apotek hidup Pak, tapi ya penghasilan buah di halaman kita. Ya, Selain indah juga menghasilkan itu. Oke, Pak De, kita ke yang lain lagi ya. Ini kita tinggalkan dulu yang matuah ini ya. Ya. Tapi sebentar Pak De, sebelum ke alih yang lain. ya. Ini matuah ini rata-rata berapa Pak De harganya di tempat ini? Ini kalau di tempat 1.500.000 Mas. 1.500.000-an ya. Siap, Siap. artinya Antar. bukan menunggu nanti 1 tahun 2 tahun buah, tapi ini Udah fakta kembang. kembang. Udah langsung kembang. Itu Dan 1.500.000 Anda sudah boleh siap. lihat sendiri ya. Mm-mm. Bagaimana tentang itu kembangnya, kebunganya itu Bung Jas juga belum tahu sih kembangnya seperti apa, tapi yang pasti ini adalah kembang. Ya. Kembang yang sebentar lagi akan buah itu sudah terbukti di sini ya.
oleh Pak Dewas itu. Sebentar kita ke area yang lain. Nah itu ada tulisan Matua. Ya itu ya. Eksklusif Matua ya Pak De ya. Iya. Oke sebentar. Kita ke yang lain dulu Pak. Oke kita lanjut. Bung Jos sangat bahagia kalau hidup di daerah tanaman begini karena kayak bunglon ya, begitu masuk ke tanaman lagi hijau gitu mata kita. Oke sebentar. Sekarang saya akan bernostalgia di sini dulu sebentar. Ini ya sebentar. Saya. Nah oke. Bisa Anda lihat itu ada banyak pot. Potnya itu bagus loh. Ganteng banget potnya ini. Diambil dari ban, tapi Pak Den orangnya kreatif, sangat kreatif, memang luar biasa lah. Kekreatifan itu penting, jadi memanfaatkan barang yang ada menjadi barang yang mewah itu memang saat ini diperlukan. Dan ini sebenarnya tidak harus berdiri sendiri, Pak Den juga harus ada binaan-binaan sebenarnya, karena sudah haknya seorang masyarakat itu untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ini sebenarnya yang dinamakan ekonomi kerakyatan, yang ada kaitannya dengan apapun yang dilakukan oleh masyarakat kita ya Pak De ya. Oke baik Pak De ya. Saya mau bicara ini apa nih Pak De, tanaman apa nih Pak De? Ini jambu kristal Mas. Jambu kristal? Iya hasil sebentar. setek kita dari kami. Hasil seteknya jambu kristal sebentar saya akan perlihatkan ini ya. Ketinggiannya ini jambu ini kurang lebih sekitar 1 meter bisa nggak sampai Pak De ya? Ya 1 meter lah, 1 meter lah dari sampai pangkal sampai ujung. Ini karena di atas pot jadi agak tinggi sedikit ini. Ya, jambunya di atas pot. Oke Pak De, apa keunggulan dari jambu kristal Pak De? Nah, keunggulannya ini kita tetap akan mempercepat kemudahan untuk buah Mas ya. Ini tanaman apa saja, ini salah satu adalah jambu kristal yang kita ciptakan dengan kawan-kawan bahwa terbukti nyata kita alihkan ke pot langsung kita bisa berbuah. Pak De, ini kan jambu kayu, kenapa harus dinamakan jambu kristal? Ya karena itu tadi jambu kayu dari bawah ya kan, jambu anulah kalau orang Jawa bilang jambu kletuk ya Pak, jambu biji ya. Nah sekarang kita alihkan dengan jambu yang artinya apa pendatang ya kan, kita jadikan dipadu akhirnya jadi jambu ini tidak ada bijinya. Oh gitu. Ya tidak ada bijinya. Tidak ada bijinya. Tidak ada bijinya dan manis rasanya. Mulai dari kecil sampai besar rasanya manis. Tidak ada bijinya. Saya bisa merasakan. Aku ini penggemar jambu kayu loh. Kenapa? Jambu kayu memang terbukti untuk stamina Pak De. Jambu itu memang luar biasa dengan stamina. Saya suka itu. Saya punya. Tapi ada banyak biji di sana gitu. Jadi jambu ini ada 2 jenis Mas. Ada yang putih, ada yang merah. Oh gitu. Ya. Tapi rasanya sama aja ya. Sama. Manisnya sama. Nah, itu. Cuman yang membedakan mungkin warnanya aja ya, ada ya. Fungsinya Mas. Fungsinya. Nah ini saya perlihatkan untuk Anda. Ini adalah buahnya. Buah masih kecil ini. Umurnya berapa Pak ini? Ini umurnya sekitar hasil seteknya 3 bulan. Oh 3 bulan. Iya. 3 bulan setek aja. Nah itu sudah. Nah sudah ada. Buahnya sudah ada. Ini terbukti, bukan omong kosong ini. Terbukti bahwa ini jambu ini bisa di stek seperti ini dan hasilnya bisa Anda lihat. Soal perkembangan berikutnya nanti kan ada waktu juga ada umur Pak De ya. Semakin umurnya semakin panjang mungkin nanti semakin buahnya semakin lebat, semakin ini. Dan ini semua yang ada di sini adalah tanaman pot. Tanaman pot dan gitu Mas Jos, Bang Jos lah. Ini bukan hanya di pot, misalnya ada yang yang berminat nanti ya kan, itu lepas dari pot ada. Bisa. Ada. Oh, ada. Yang lain juga ada. Ada. Ini Pak De, kalau yang sudah ada potnya begini, ini kalau dijual berapa Pak De ini? Iya, sekitar 750. 750 ya. Ini bersama harga di tempat loh ya. Harga di tempat. Harga tempat. Nah, ini ya. 750 nanti boleh menghubungi ke agennya nanti. Atau dengan Mas Jos juga bisa. Ya, dengan Bung Jos juga bisa karena Bung Jos langsung meliput ini memang. Saya tahu persis, saya sudah menyatakan bahwa memang barang ini bagus. Ya silakan Anda kalau bertanya kepada saya langsung ke Pak De juga. Kalau teknisnya Pak De sangat menguasai. Saya tahu betul. Pak De ini orang sudah paham betul yang namanya dunia perkebunan yang berhubungan dengan setek-setek begini. Oke Pak De. Ini Pak De apa nih? Yang mangga. Mangga. Mangga gulai. Pak De. Ini mangga ini berapa bulan juga? Ini sekitar baru 2 bulan Mas. 2 bulan. Pindahan dari setek. Ya. Ini kayak banyak cabang-cabang ini memang dulunya gimana tuh? Ya memang saya bikin segera bisa cabang dan bisa berbuah dan nyatanya sudah kembang sebelah sana Mas.
Oh, ini kembang. Iya, benar. Nah, ini kembangnya. Ini sudah Nah, kembang. ini Betul. tingginya paling 1 meter ya. Iya. Lebih sedikit. Ketinggian di 1 pot juga. meter. Di pot juga. Ketinggian 1 meter dan bisa Anda lihat ya, Ya. sudah kembang 1 meter di dalam pot ya. Ya. Boleh Anda lihat. Nah, itu ya. Boleh Anda lihat. Ya, potnya juga bagus, kenceng, itu enggak tahan air itu pot ini. Anti karat. Anti karat. Anti pecah ini. Anti pecah juga. Oke. Nanti boleh perawatan pemupukan aja. Oke, Pak Ade, Ya. jelasin tentang terkait ini. Nah, terkait dengan ini tadi saya katakan sistemnya sama juga Mas, beberapa tanaman ya kan, artinya dengan hasil setek kita ini ya kita gabung dan ingin mempercepat pembuahan. Dan yang cocok memang ini tempatnya adalah di taman-taman atau depan rumah. Iya. Ya kan, karena ini untuk pertama untuk hias, Iya. yang kedua kata orang untuk oksigennya Iya, kan iya, itu iya, kalau iya. pagi Betul, kan betul. sejuk lagi Betul. gitu tuh harapan kita. Tanaman segar kan? Ya. Iya. Oke. Ini umurnya sekitar 3 bulan hasil 3 setek. bulan. Hasil setek. Anda bisa bayangkan ya, kalau 3 bulan sudah begini, nggak lama lagi ini sudah kembang loh. Ya. Bener. Ya. Ini bukan bohong, ini sudah kembang, ada kembangnya. Artinya nggak lama lagi buah. Kalau Anda punya uang mungkin ya beli tanaman yang seumuran sepanjang 1 meter ini belum tentu bisa buah. Ini nggak lama buah dan bisa besar lagi nanti. Gini. Oke Pak Ade, tanaman masih banyak lagi ya Pak Ade ya? Oke baik, kita lanjutkan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ini masalah bumbu ya, Mas? Iya, saya gambarkan dulu ya, Ini kok ada mendil-mendilnya apa nih? Iya, itu Pak Ade ya. Coba pegang Pak Ade isinya. Nah itu ya. Sahang atau merica. Iya. Merica. Aku baru melihat di sini ada tumbuhan merica. Pak Ade ini luar biasa. Memang tahu dari mana dapat ini begini. Ya, luar biasa Pak Ade. Ya. Saya suka ini melihat tanaman di sini. Saya rasanya kembali muda sekitar 20 tahun lagi. Iya. Karena memang orang tani itu kalau melihat tanaman memang tambah seger. Ya, Ya. Pak Ade. Saya ingin tahu ini merica kok ditanam di sini. Terus kemudian di sini membuat suasana beda dan memang ini seger banget nih tanamannya merica ini gimana? Ini menurut Pak Ade apa yang kisah tentang merica ini? Makasih Mas ya. Jadi gini, kembali pada bicara merica atau Ya. kalau sahang ya. Iya. Saya lihat itu biasanya kan ke Mas, ke hutan pohon yang tinggi gitu ya. Iya. Itu kalau dengan sistem seperti itu kan kita masih lama menunggu. Masih lama nunggu. Panennya juga susah. Iya. Dengan penemuan kita ini kita temukan dengan sistem setek. Stek. Ini stek semuanya. Ya, setek. Dan ini saya Waduh. kerdilkan. Dan nyatanya juga buah dan cepat buah. Saya nggak bisa ngomong lagi. Ya. Stek dikerdilkan lagi. Iya, ini lagi. Ini bener loh. Iya, Pemirsa ini, ya, ini iya. loh. Ini loh. Saya nggak mau bohong ini. Ini stek dikerdilkan memang bener. Nggak panjang, nggak pendek di dalam pot lagi. Nah, Ya. seandainya ini kita punya itu 100 pohon Mas, Mm-mm. tiap Nah. minggu sudah panen. Selesai sudah. Dan ini juga ada bibitnya kita Mas Jos. Ada ya bibitnya? Ada Bang Jos, ada. Ada bibitnya ini. Luar biasa. Nah, itu. Oke, luar biasa memang. Ini merica. Ya, sahang. Merica ini sahang ya? Ya. Artinya untuk bumbu masak. Ya. Jadi kalau sudah punya merica ini nggak usah ribet-ribet deh. Hmm. Siap di dapur. Ini Ya. untuk tanaman halaman Anda bisa bayangkan seorang ibu-ibu nggak usah kemana-mana, cukup di halaman aja tanaman yang beraneka ragam untuk kepentingan dapur. Selesai sudah. Ya. Biarlah Anda keluar mungkin uang sampai 10 juta untuk tanaman-tanaman, tapi sudah selesai semuanya. Dari buahan sampai ke masalah dapur, sampai sumur, kasur. Oke, Iya. Pak Ade. Tambahan Pak Ade untuk Iya. merica ini apa? Dalam perawatan sulit enggak nih? Tidak sulit Mas. Tidak sulit. Sekali tanam dan medianya itu cocok dengan sistem nanti misalnya ngambil dari pihak kita itu ada media khusus yang kita berikan itu tinggal tanam aja. Itu aja. Ada jaminan Pak De ya? Enggak ada jaminan. Iya. Misalnya kalau 1 bulan tidak ada stabil kita masalah. ganti. Pak De, Ya. ini kalau sudah begini itu kisaran harga berapa Pak De yang Ini Sudah sekitar jadi 1 juta Mas. sudah jadi ini ya? Ya, ada potnya udah Iya, jadi iya, ini. iya. Ini bisa tambah banyak lagi ini. Ya. Ini karena biasanya kan pakai apa? Pakai kayu Tiang. penunjang, ya kayu penunjang Biasanya supaya gitu. dia bisa merambat kan. Iya. Ini kan tidak langsung. Enggak, langsung. Langsung di sini sudah, langsung Dan buah. bibitnya di sini. ada itu Mas sudah Ada buah. bibitnya. Bibitnya sudah ada Aduh, buah nggak pendek-pendek bisa- itu. Ya nggak bisa ngomong saya. Oke baik, Iya, luar biasa iya. sudah banyak yang sudah kita sampaikan ke pemirsa terkait dengan ini. Nampaknya masih tumbuhan masih banyak lagi. Kita lanjut ya, Pak De ya. Oke, sebentar. Pun ada. Oke baik, kita lanjutkan. Ini tanaman apa lagi Pak De nih?
Ini kalau orang bilang jambu monyet, Mas. Nah, atau dari jambu mete. daunnya, nah saya perlihatkan ya. Dari daunnya itu kelihatan ini adalah jambu monyet ini. Jambu yang gantung, ada bijinya ya. Terbayang manis buahnya. Pertanyaannya, Ya. ini di dalam pot. Tapi di dalamnya ini sudah ada kembang. Kembangnya sudah ada. Nah, kalau sudah ada kembangnya berarti perkiraan umurnya ya sekitar antara 5, 6 sampai 7 tahun lah. Kira-kira begitu. Tapi yang ini enggak kita bicara 4, 5 atau 6, 7 tahun. Saya akan tanya dengan Pak Ade terkait dengan jambu ini. Pak Ade, ini umur jambu ini berapa sih? Ini ketinggian sekitar 1 meter ya. Umurnya 5 bulan, Mas. 5 bulan Dari setek, ya. dari hasil setek. Setek, oke. Tuh. 5 bulan setek. Daunnya masih khas ya. Ya, Batangnya asli. masih jelas. Dan ternyata terbukti sudah buah. Dan ya. kembangnya ini sudah buah atau kembang? Kembang ya. Kembang, Mas. Sudah kembang, berarti nggak lama lagi buah. Ya. Artinya kalau sudah kembang jangan ditanya lagi buahnya deh. Pasti suatu saat akan buah. Ya. Akan buah seperti itu. Dan tingginya paling 1,25 meter. Ketinggian 1 meter, 1 meter, ya 1 meter paling lebih 25 cm lah. Ya. Ini masih di dalam Dan pot. cocok nyatanya di Bartim, Mbak. Iya. Ya kan? Iya. Ini kalau ditanam di Bartim cocok ini. Cocok. Iya kan? Cocok. Apalagi karena kalau, memang ini adalah produk Bartim semuanya. Iya, ini produk Bartim semua ini. Jadi untuk pemirsa, Iya. kenapa saya harus masuk ke dunia tanaman dengan Pak Ade Warsito ini? Saya sebenarnya sudah lama. Diundang Pak Ade sudah lama saya. Bukan belum sempat, tapi ya mungkin harinya belum tepat. Belum ada waktu ya. Belum ada waktu yang tepat. Kemarin sudah saya siapkan, oh ini saya mau ke tempat Pak Ade untuk liputan masalah tanaman Pak Ade. Ternyata ketemu kemarin dan saat ini saya sangat bahagia sekali. Artinya apa yang saya hadir di sini, saya ingin meliput tentang tanaman yang ada di sini, semua akan ikut tuntaskan semuanya permasalahan ini. Dan Bang Jos, karena gini, apapun tanaman itu berkaitan dengan manusia, Ya. beriringan dan Ya, betul. berdampingan. Ya kan? Harus, ya, Inilah pasti. ternyata setelah kita lakukan, Ya. kok bisa berjalan ya, bisa berbuah dan sebagainya. Ya. Nah, itu. Ya. Dan saya berkeinginan sekarang ini tanaman harus saya atur, Ya, bukan betul. kita diatur tanaman. Iya betul. Itu. Oke, prinsip yang sangat luar biasa itu filosofi sebenarnya. Itu, Iya. ya. Oke, satu lagi ini masalah jambu monyet. Iya. Jambu monyet ini sebenarnya kan sulit sekali ya kalau Betul, sulit. kalau dibudidayakan sulit ya Pak. Sulit. Berarti harus dengan pengertian cara penanaman, artinya keilmuan. Ya. Kalau sudah Pak Ade sudah menguasai tentang teknik penanaman jambu monyet ini, ada nggak tidak Pak Ade mengatakan ada kesulitan dalam penanaman? Setelah kita lakukan tidak ada. Tidak ada ya. Dan inilah tergantung nanti investor yang di Iya. Bartim ini mau Iya. nanam kebun apa, Iya. kami akan membantunya Oke. juga. hal Bagi ini ya, gitu. pemirsa yang punya halaman masih luas kosong, terus nggak ada apa-apa dan suasananya sangat panas sekali, kayaknya Anda nggak bijak deh kalau tidak memberi tanaman yang seperti ini. Coba Anda lihat dengan pot saja sudah bisa Anda lakukan penanaman di situ selain untuk penghijauan, untuk oksigen di lokasi Anda, tentunya ya untuk Sekitar kita kan. ya untuk penghasilan buah, ya setidaknya untuk bisa dimakan sendiri deh. Ya. Kan gitu ya. Kalau udah beraneka ragam dari halaman kayaknya itu pandangan itu semakin seger dan juga mungkin menambah usia muda mungkin ya. Oke Pak Ade, kita tinggalkan dulu jambu monyet dan saya yakin Anda sudah paham yang kami sampaikan berkaitan dengan beberapa tanaman tadi yang sekarang jambu monyet. Kita tinggalkan jambu monyet. Nanti untuk rekan-rekan yang mau gabung ya tentunya boleh, silakan nanti Anda bisa ke Pak Ade Warsito dan juga bisa nanti dengan Bung Jos. Saya langsung ini di bagian marketing ini kayaknya. Saya sanggup karena saya sudah merasakan bahwa di sini memang betul-betul nyatanya. Jadi saya bukan bohong, jadi sudah ada nyatanya. Kalau hanya cerita saya masih ragu. Ini sekarang sudah langsung meliput nih di lokasi yang sudah disediakan. Salah satu Mas, Ya. durian Pak. Durian. Oh ada lagi durian. Oke kita ke durian. Durian lokal Ya. yang kita bikin stek. Oke baik. Durian lagi. Aduh, durian dibikin stek. Akan saya coba dulu. Aduh. Ini luar biasa lagi ini. Ini saya pikir tadi tanaman apa yang begini? Ya. Saya kira ini kok agak gerdel-gerdel sedikit, terus bentuknya seperti ini. Ya. Ini rupanya durian. Pemirsa, sebentar saya perlihatkan untuk Anda.
saya ingin Anda bisa mengamati dari dekat ya. Ini ketinggiannya hanya nggak sampai 1 meter. Ini 75 cm aja. Dan mulai berkembang. Iya, itu sudah mulai berkembang. Mana kembangnya Pak De? Nah itu ya. Sebentar Pak De, tunjukkan Pak De. Ya. Mana Pak De? Bintik-bintik mau mecah. Oh iya, sudah mulai berkembang ya, mulai kembang itu ya. Nah itu kembangnya itu. Ya. Kembangnya. Sebentar ya, saya akan Ini perjelas durian lagi. tembaga, Mas. Namanya? Durian tembaga Durian- asli Barito Timur. Waduh, durian tembaga asli Barito Duriannya Timur ya. tebal, manis dan kuning. Oke. Ini. Oke pemirsa, ini durian ini di stek ya, stek ketinggian 1 meter dan kayaknya bisa dikerdilkan ini. Saya nggak habis pikir nih ketika durian dikerdil ini nanti buahnya seberapa buahnya kira-kira. Ya yang pasti ini belum buah tapi yang pasti sudah kembang. Ya. Sudah kembang artinya sudah ada tanda-tanda untuk menghasilkan buah. Ya. Oke, Pak De, saya Ya. minta keterangan tentang durian apa nih? Tembaga. Durian tembaga ini. Apa yang bisa dijelaskan kepada pemirsa kita agar pemirsa itu setidaknya yang pertama kita membangkitkan kreativitas ya untuk masyarakat. Yang kedua memberikan edukasi terkait dengan tanaman yang bisa dipotkan. Ya. Yang ketiganya agar mereka nanti ini loh siapa yang mau pesan gini loh supaya nanti bisa berinteraksi dengan kami yang ada hubungannya dengan tanaman-tanaman pot untuk hiasan dalam rumah. Pak De silahkan dijelasin Pak De tentang durian ini. Makasih Mas ya. Ya. Saya membuat durian lokal ini, saya nggak kepingin ini durian Bangkok, Ya. montong dari sana, dari luar, dari Sumatera, dari Bangkok dan sebagainya. Saya tidak. Tapi terutama tadi adalah saya melihat bahwa lokal kita ini tidak kalah dengan durian lain Ya. dari luar gitu. Ternyata Ya. tembaga ini salah satu durian yang unggulan untuk Barito Timur. Ya. Jadi agar tidak hilang, ini saya secepat mungkin saya bikin stek Ya. dan secepat mungkin mau saya buahkan. Ya. Ternyata juga bisa. Ya. Dan inilah salah satu durian tembaga Barito Timur yang kita pertahankan. Ya. Mudah-mudahan nanti hal ini memang juga akan diperdalam oleh dinas yang terkait Iya. bahwa tanaman lokal kita ini bisa dipertahankan. Dan Gitu. kita sudah ada contoh atau pelopor dari tanaman pot Ya. tanaman yang bisa dipotkan. Kalau selama ini mungkin pandangan kita semuanya dari luar daerah itu salah. Ya. Bahwa ternyata sekarang tanaman pot ada di Barito Timur, di kita sini nggak jauh. Ya. Ada di sini. Oke. Kalau buahnya mungkin belum ya Pak De, belum bisa diprediksi seperti apa nanti ya. Ya besarnya kita belum ya, tapi tetap akan berbuah. Tetap sama berbuah, Tapi kan? biasanya Pak kemarin karena sudah diambil kawan-kawan ya itu sama besarnya. Sama besarnya. Karena kuncinya adalah media. Iya tanah media. ya. Ya, tanah itu. Tanah tadi, Media tanahnya itu. Itu. Oke, kita tinggalkan dulu yang durian. Kita sampai jumpa nanti ya. Sebentar. Saya akan jalan-jalan dulu. Masih seputar pot saja, nggak kemana-mana. Ini pot. Anda bisa lihat apa itu kira-kira tebakannya. Ya sangat senang sekali ya. Ini berbuah sudah, nggak ada kata lain, nggak ada alasan untuk disangkal karena memang sudah buah dan tanaman ini namanya tanaman sawo. Oke, sebentar. Sawo apa Pak De ini? Ini sawo unggul ya Mas ya. Sawo unggul, sebentar. Ketinggiannya ini sekitar 1 meter 25 cm. Ya. Kurang lebih Pak De ya? Ya kurang lebih gitu. 1 meter 25 cm dan bisa Anda lihat itu hijau. Berarti dia segar dia. Tumbuh dengan baik dan Pak De tadi menceritakan terkait dengan tanah. Tanah yang sudah disediakan sebagai media tumbuhnya tanaman ini sudah sangat sempurna, artinya tidak ada keluhan karena ini terbukti tanamannya hijau, Pak De ya. Dan buahnya tetap besar. Ya, luar biasa besar, betul. Betul nanti dikira Ya. gini, Ya. Lah. Oh, ini tanaman dikerdilkan, hasilnya tadi kecil dan seperti tidak, tetap besar, Mas. Iya, ini hasilnya seperti ini, tetap itu. Dan ini semua tanaman seperti itu. Iya, Oke. mentang-mentang dikerdilkan lalu isi juga. Enggak, tetap akan besar juga. Oke, sebentar, saya akan perlihatkan Pak De. Pak De, ceritakan terkait dengan tanaman sawo ini.
Ya. Ini jangan-jangan manisnya juga kerdil Pak De. Manisnya sama Mas ya. Sama, Jadi ya. ciri khasnya sawo itu, dan indahnya ini tidak musiman. Oh, Saya bikin tidak musiman. Ini contoh. Ini sudah ada yang besar Mas. ya, ya. Ya. Ini ada yang kecil. Kembangnya ada. Ini kembang ada yang lagi? kembang. Astaga, Oh, betul. nah. Ya, ada Sebentar, kembang. saya tunjukkan ke Hmm. pemirsa dulu. Ya kan? Ini sudah buah gede. Tunjukkan pada gede, Pak De. Nah, Ya. ya kan? Ini Sudah artinya ini nggak lama lagi masak. Ya. Ya kan? Terus ada lagi. Ada lagi yang kecil. Nah, kecil. Nah, Ya kan? ini berarti umurnya ya kurang lebih sekitar anggaplah 3 minggu. Ya. Yang ini yang gede tadi anggaplah sudah 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini Oke. yang Berarti sedang. tumbuh lagi yang sedang lagi, ya Dan kan? ada yang kembang. Ada yang lagi. kembang. Berarti tidak bohong. Ini berarti Tidak bohong. berarti ini nanti akan berbuah terus Iya. sepanjangan. Tidak ada berhentinya. Inilah hasil kreasi kita Pak, untuk kawan-kawan yang ada di Tiampa gitu ya. Luar Mm-mm. biasa. Mm-mm. Saya nggak bisa ngomong Pak De. Ketika melihat langsung seperti ini, saya nggak bisa ngomong karena saya memang ingin membuktikan sebenarnya tanaman ini bisa nggak disetek, tanaman ini bisa nggak dibudidayakan dengan ala pot yang seperti ini. Ternyata bisa. Sebentar, sebentar ya Potnya saya. sedang aja. Nah ini potnya, ini saya nggak bohong, potnya ini saja. Hasil Ya, anak kita. potnya itu kreasi ban kita. Ban bekas. Kreasi kita dari ban bekas. Kalau Anda bicara tahu tentang ban bekas, sudahlah nggak usah ragu-ragu tuh, biar mungkin ratusan tahun nggak akan nggak akan rusak gitu ya. Oke, baik, sebentar. Nih banyak lagi. Ini Pak De, kalau sawo begini dijual berapa Pak De? Ini sekitar 1 juta. 1 juta Ya. ya. 1 juta. 1 juta langsung buah loh, Sudah ya buah kan? Terus nggak ada Mm-mm. berhentinya. Langsung buah loh. Oke. Nanti ya tentunya untuk pemirsa nggak usah repot-repot, hubungi Bung Jos saja. Bung Jos ini partnernya Pak De nih Iya. untuk urusan begini. Oke, kita lanjut Pak De ya. Sawo sudah. Ini bukan bohong loh ya, benar. Ini bukan bohong, saya jelasin tadi dari awal sudah jelas, ya kan, dari. Dan ini Hmm, beberapa tanaman loh Mas ya. ya. Pokoknya yang berminat Hmm. perlu bibit apapun bisa Ya. lewat Bang Jos. Ya. Nanti apa ada di Oke, sini ada. baik. Karena Jadi untuk- setelah sampai sekarang Hmm. ini kita ciptakan sudah hampir 300 300 jenis, ya. Hasil- Oke, hasil- baik, sebentar. hasil karya kita. Terkait dari 300 jenis Pak De, sebentar saya akan jelasin ke pemirsa ya. Oke, sahabat, Anda bisa lihat Pak De mengatakan 300 jenis ya. Sebentar saya perlihatkan kepada Anda. Ini benar banyak jenisnya, bukan satu saja. Anda lihat dikit-dikit ya, ya. Ya, tanaman dari yang belum saya jelasin tadi masih banyak lagi yang lainnya. Ini kalau saya habisin mungkin 5 hari 5 malam nggak selesai ini untuk diterangin gitu ya. Nih, ya. Seperti itu Pak De. Ya seperti itu ya pemirsa ya, sebentar. Ya. Oke. Tanaman apa saja di sini ada. Coba Anda bayangkan sampai durian pun ada. Nah, tuh. Ya, sebentar. Sana lagi ya. Sampai ke sana jauh. Nah, ya kan? Semuanya ada di sana. Coba Anda lihat. Semuanya ada di situ semuanya. Oke. Dan bicara sayur. Oke Pak De. Kita lanjutkan Pak De ya. Oke, kira nanti. Oke. Saya juga tidak lupa. Karena kita harus melengkapi begitu. Pak De, tadi sudah ada merica. Ya. Kalau nggak ada merica berarti nggak lengkap kalau nggak ada jeruk. Ya. Ini di samping sawo ini ada jeruk Pak De. Ini jeruk gimana sih? Jeruk apa Pak De? Makasih Bang Jos. Ini adalah jeruk sambal Mas. Jeruk sambal berarti Iya. jeruk purut lain. Ya, lain jeruk Lain. sambal khusus. Jeruk Nah, ini yang- kalau orang Banjar bilang untuk cancapan, campuran cacapan. Cacap. Mm-mm. Iya. Ini dan kita bikin Mm-mm. sesuai kebutuhan kita agar tidak menunggu nanti buahnya. Oh, yang asamnya luar biasa tuh. Iya. Iya. Dan ini segera juga kita Cocok buahkan. ini. Iya, betul. Mm-mm. Ini umurnya berapa Pak De? Baru aja nih Mas sekitar 3 bulan aja Ya, setek kurang juga lebih. ya? Iya, setek. Waduh. Ini Anda bisa lihat buah, ini buah loh. ya, Itu sudah buah langsung. buah padat, buahnya Iya, padat. buahnya malah lebih banyak luar biasa. Ini artinya dengan batangnya sekian banyak buahnya. Kalau batangnya lebih gede mungkin ya lebih banyak lagi ya buahnya Pak De ya. Anda lihat ke bawah, ini kecil sekali. Bisa Anda lihat. Coba Pak De, ukur dengan batang, jangan kelingking Pak De. Oh, Waduh, bisa. masih gede tangan. Tangan ya. Nah, sebentar coba ke kelingking Pak De. Kelingking, dengan kelingking, jari kelingking. Jari kelingking ini Pak De. Nah, Nah. sama. Seukuran jari kelingking masih besar jari lagi. Masih besar jari, ya. Ya, itulah, ya. Sebentar. Masih besar jarinya. Nah, itu dengan buah yang cukup luar biasa. Artinya
dengan seukuran jari. Ini buahnya segini. Ini bukan rekayasa, langsung ya. Jadi Anda saya kasih langsung ke lapangan supaya betul-betul informasi ini betul jelas, dan ini menjadi ya setidaknya bahan kreatif lah untuk kita ke selanjutnya. Itu Pak De ya? Ya. Harapan Pak De untuk kedepannya gimana Pak De? Yang terkait dengan ini tumbuh-tumbuhan ini Pak De? Ya, terkait dengan ini saya minta itu siapa tahu masyarakat ibu-ibu tergugah dengan kebutuhan misalnya untuk sambalnya ya kan, dan ini bisa di dapur, diandak di dapur dan sebagainya. Harapan kedepannya gitu. Jadi ibu-ibu itu juga apa ya, berhobi lah untuk tanaman. Betul, gitu kan. Dan ini memang harus lengkap, selain juga tadi merica ini harus ada. Iya. Harus ada. Dan hebat lagi nanti bisa Mas itu masalah apa ini kita membuat sayur dari brokoli Mas, bermacam-macam brokoli. Oh gitu. Brokoli yang unggulan ini. Iya. Jadi harganya lebih kalau yang gini Pak, berapa dijual Pak De? Ini sekitar 700 Mas. 700-an. Terima beres sudah. Sudah sama potnya ya. Iya. Sama potnya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak De. Kita lanjut. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bicara yang satu buah ini. Pak De, coba dipegang Pak De srikaya buahnya Pak De. Ini adalah buah srikaya. Sebentar. Nah, ini buah. Langsung buah srikaya. Ini tentunya rasanya manis, tapi ini belum masak ya. Tumbuhnya ini di atas pot, tetap di dalam mediasi pot ya. Tanah dalam pot. Ketinggiannya sekitar 75 cm, enggak tinggi ini. 75 cm aja, sudah berbuah 2 biji ya. Oh, calon kembangnya banyak. Oh iya, calon kembangnya banyak sekali. Berarti nanti dia akan semakin lama semakin banyak kembangnya. Dan srikaya ini juga pantas di halaman karena ini sifatnya adalah semacam tanaman hias. Tanaman hias yang menghasilkan. Pak De, ceritakan tentang srikaya ini, sulit nggak nih untuk mengembangkan ini? Sebenarnya nggak sulit ya Mas, terutama memang sampean katakan tadi sampean itu bahwa ini adalah tanaman hias, ya kan? Apalagi ibu-ibu pasti suka dengan tanaman ini. Kalau sudah masak ini manis. Dan ini baru 1,5 bulan Mas. Satu bulan? Iya, 1 bulan aja? Saya pisah dari sistem seta kita. Waduh, luar biasa. 1 bulan sudah hijau begini Pak? Iya, 1,5 bulan. Nah, itu. Ini kalau pupuknya pakai pupuk apa Pak De? Saya nggak pakai apa-apa, hanya media itu tadi Mas. Media aja? Media tanah itu yang kita aturkan. Berarti memang betul-betul penguasaian ya? Itu. Struktur tanah ya? Keasaman dan lain sebagainya ya? Oke, gitu. Ini untuk hias yang hias, bagus. yang pasti tanaman-tanaman begini adalah hias semuanya. Ya. Hias yang menghasilkan. Dan yang pasti kalau kita bicara hias berarti bicara keindahan. Kalau kita bicara keindahan berarti bicara kepuasan. Kepuasan memandang. Dan tidak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Dan bukan artinya tidak berharga sekali, tapi tidak ternilai. Maksudnya begitu. Oke, Pak De ya. Ini harga gini berapa Pak De kalau dijual? Kalau gini murah aja Mas, 500 saja. 500 sudah ini ya. Koyo ini ya. Sudah sama pot-potnya. Ya, sama potnya ya. Sudah sama pot-potnya itu. Oke Pak De. Kita lanjutkan Pak De ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan seluruh yang sudah saya sampaikan tadi betul-betul menjadi inspirasi Anda, dan setidaknya saya suka bisa melihat di channel kita terkait dengan tanaman yang kita persembahkan. Iya, waduh, gila ini. Ini dondong. Waduh, sebentar. Saya persembahkan untuk Anda, saya perlihatkan Anda ya. Ketinggian berapa Pak De? Ketinggian itu? 1 meter lebih dikit. Anda bisa bayangkan dengan stek 1 meter sedikit. Itu coba Pak De, ukur besarnya itu, besar batang bawah itu. Sebesar apa? Jempol kaki Pak De ya? Jempol kaki, sebesar jempol kaki, berarti ya sama dengan jempol kaki Anda ya. Saya lihatkan Anda dulu ya. Ini udah calon buah nih Pak De ya. Ini calon buah ya. Ini calon buah. Ini calon buah juga. Nah, ini buahnya Anda bisa lihat. Gede-gede banget buahnya. Luar biasa gedenya. Artinya ini nggak lama lagi sudah gede. Kalau Anda punya batang hanya sebesar jempol kaki, tinggiannya sekitar 1 meter, ya paling 10 cm lah, tapi sudah berbuah, ini tentu di halaman Anda bisa membuat Anda lebih mungkin teduh lah untuk melihatnya itu ya. Apalagi kalau yang hamil-hamil ya Mas. Ini rasanya manis atau asam Pak De?
Kalau muda ya asem. Pak Ade, sulit nggak ini? Coba ceritakan Pak Ade tentang terkait dengan ini. Semua nggak sulit ya Mas. Ini ya. condong ya. Ini kalau yang berminat itu kan tinggal menikmati. Iya. Menghiasi, menikmati, menghiasi dan menghiburnya, ya kan? Nah itu ini masalah dondong itu ya. Iya. Tapi yang pasti coba Anda lihat sebatangnya itu sudah segini buahnya. Buahnya lihat banyak buahnya. Kalau beli mungkin ya habis di situ aja kan. Tapi kalau dengan nanam ini mungkin bisa buat terus selama-lamanya. Oke, baik. Itu masih sulitnya di mana Pak Ade? Ini gak ada kesulitan untuk nanam. Tidak ada. Ini semuanya pakai stek ya? Ya, stek. Pakai stek semua, stek semuanya kan? Ya. Tanahnya harus diukur nggak itu? Tanahnya itu? Sesuai dengan kebutuhan akar ya Mas. Yang memangnya tanah ini kalau kita antam itu yang tanah itu yang 25 kilo itu ya, karung itu ukurannya ya sekitar 2 karung ukurannya. Tahan berapa lama nanti Pak ini? Selamanya ya. Selama yang penting ya namanya kita itu manusia kalau nggak minum aja. Iya. Ya ini ya tetap kayak kasih disiram dan di ini ya, dipupuk dirawat. Oke, baik, terima kasih. Sama seperti manusia juga harus dihiasi, harus dipupur, dibedak begitu kira-kira. Ya oke. Baik, kita jalan lagi, masih cukup puas kita melihatnya sini. Sebentar. Ini kok ada hijau-hijau pendek sepertinya kayak daun durian ini. Ya Pak Ade? Ya, ini daun apa Pak Ade? Ini durian leko. Memang Mas. durian? Durian tapi yang berjenis leko. Warnanya kuning dalamnya. Apa yang dimaksud leko itu apa? Leko itu bersamaan dengan durian. Ya, rasanya itu seperti durian tapi kulitnya kayak pepaken. Sebentar. Kulitnya kayak pepaken. Ya. Berarti bentuknya durian. Ya, rasanya durian. Rasa durian. Dan ini tidak mengkhawatirkan. Kadang-kadang orang bilang ini kalau durian kan wah bisa kalau makan durian bisa naik darah dan sebagainya kan tinggi teksturnya gini enggak? Ini malah turun darah. Iya, turun ini untuk leko ini. Dan ini semua sudah stek. Ini sudah stek semua ya. Berarti sudah siap tanam dan siap tumbuh. Tinggal menunggu buahnya. Iya, sebentar. Saya perlihatkan. Pak Ade dipegang Pak Ade yang bekas setekan Pak Ade. Nah, itu dia. Itu contoh ya. Setekan itu yang ada mentol itu yang benjol itu adalah bekas setekan. Artinya sudah melalui proses ya. Dan ini umurnya baru sekitar satu bulan lah Mas. 1 bulan. Pembinaan 1 bulan ya. Ini saya bayangkan dan ini persiapan Mas. Oke. Kita lanjutkan kembali. Dan ini tanaman kecil-kecil ini sebentar. Ini apa Pak De? Ini adalah brokoli Mas. Brokoli. Persiapan untuk tanaman brokoli. Brokoli, kembang kol. Kembang kol ya? Ya. Ada yang jenis putih nanti ya timbulnya, ada yang jenis ungu. Ini gitu. Nanti hasilnya. Jadi inilah saya mencoba di Baru Timur akan bisa atau tidak, tapi faktanya kemarin kita sudah berhasil dan ini tapi sudah tumbuh. Sudah ada ini ada tanda-tanda tumbuh berarti karena tinggal pengembangan aja Pak. Iya. Kira-kira tanahnya ini kira-kira cocok nggak Pak De? Gini. Kita kembali pada orientasi pengolahan tadi Mas. Pengolahan. Iya. Berarti nanti kalau memang nanti asam harus di netralin gitu ya. Bukan karena ini panas atau dingin, tapi kembali pada media lagi. Media tanah. Oke, memang benar. Memang benar. Dan ini umur baru 1 minggu. 1 minggu, berarti sudah mulai tumbuh. Dan ini 2 minggu yang ada ini. Sebentar. Dan yang ada itu adalah 2 minggu, ya. Kita perlihatkan. Nah, ini sudah mulai. Berarti sudah ada pengembangan. Kalau yang tadi 1 minggu kecil, ini sudah gede, ini sudah lebar. 2 minggu berarti sudah ada pengembangan. Artinya brokoli bisa dikembangkan seperti ini Pak De ya. Ini dalam pot, nanti di dalam pot juga semuanya. Ini nanti di polybag. Di polybag aja. Polybag berarti diganti polybagnya. Nanti setelah ini kita ganti pot yang besar. Dengan yang gede lagi. Oh, yang begini ya, di pot yang agak gede-gede gini ya. Oke, baik. Oke. Ya. Masih banyak tumbuhan jaki yang lainnya ya. Ini ada terong, ini juga bisa tumbuh kembangkan di sini. Brokoli, sebentar saya akan coba lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Jelajahi kita ya. Tadi pertama kali kita bicara masalah matoa ya. Matoa itu sebenarnya ini loh. Tumbuhnya gedenya kalau secara umum segede ini tumbuhnya itu. Gede banget, memang tumbuhan gede ya. Yang sudah ada ini tempat Pak Ade ini ada gede banget, tinggi dan tinggi banget ini, besar, tinggi. Dan kayaknya kalau di halaman nggak cocok ini, di halaman nggak cocok. Tetapi dengan hadirnya yang
pot tadi sangat cocok sekali. Anda bisa lihat itu biji matua ya. Nah itu dia. Saya perlihatkan kepada Anda. Bijinya di situ sudah ada, ya. Nah itu buahnya ya, ada di situ sudah. Jadi ketinggiannya pun ya tinggi sekali. Namanya ini yang asli, yang belum di stek ya. Kalau yang di depan tadi sudah siap stek tadi. Gitu ya, Pak De ya. Ini kalau yang ini memang ini sebenarnya hampir sama dengan tadi Pak De ya. Ya. Hampir sama ya. Inilah saya punya induk di sini. Induk, Bang Jos. Ya. Kalau seperti ini kan artinya menunggu agak lama. Agak lama. Jadi saya bikin hasil stek tadi iya, itu iya, sekitar 6 bulan Mm-mm. dia sudah mulai kembang tadi. Iya, sudah kembang. Ya, jadi inilah hasilnya dan sama, kembangnya seperti yang tadi ya, ya, kembangnya ya ini sama ya. Dan ini hasil buahnya. Iya, ini buahnya. Ya. Dan ini kembangnya seperti yang tadi yang Ya. saya sampaikan tadi. Ya. Ini adalah kembangnya. Kembangnya matua. Oke. Ya, baik itu kembangnya ya. Bisa Anda lihat kembang matua. Nah, ini kembangnya semuanya ya. Itu kembang dan siap untuk buah itu nanti. Itu yang sudah ada. Ya. Nah, itu sebagai perbandingan saja ini. Sebagai perbandingan